Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita berdiri untuk membuka perayaan kita di pagi hari ini dengan menyanyikan puji syukur 323, puji syukur 323. Bergemalah dan bersukari, ya angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang Maha Baik. Hai pujilah Tuhan sebab Dia baik, sebab kasih Tuhan kekal tak terhingga. Bergemalah dan bersukari, yang mengadakan nyanyian puji bagi Tuhan yang Maha Baik. Biarlah mereka yang telah ditebusnya berkata, abadi kasih setia Tuhan Allah. Bergemalah dan bersukari, ya angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang Maha Baik. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Pada perjamuan malam terakhir Yesus bersabda, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Dan sejak itulah setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Bila kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitannya. Karena roti itu satu, maka kita bersama-sama merupakan satu tubuh. Dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan, kita kenangkan dengan rasa syukur bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya seutuhnya bagi kita. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih semakin menyadari tanda cinta kasih Tuhan ini yang dibuktikan oleh putranya Yesus yang menyerahkan diri untuk keselamatan kita,
sejauh mana kita juga yang mengambil bagian dalam syukur Ekaristi senantiasa mau dan ingin untuk membagikan diri kita lewat pelayanan-pelayanan, karya-karya yang Tuhan percayakan kepada kita dengan hati yang tulus, sungguh dengan cinta kasih Tuhan. Seraya mempersembahkan diri kita mensyukuri semua rahmat Tuhan, kita juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang meminta doa dari kita, utamanya mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga mereka yang sudah mendahului kita. Moga-moga dengan belas kasih Tuhan mereka boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan Tuhan. Juga tetap kita membawa dalam doa-doa kita yang merayakan hari ulang tahunnya, yang kita persembahkan juga kepada Tuhan pada kesempatan ini. Kita hening sejenak. Kita siapkan refrain tobat 355. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami selalu mengenangkan Dikau dengan merayakan Ekaristi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitan-Mu dengan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami bersatu dengan Dikau dan sesama dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan yang satu dan sama. Tuhan, kasihanilah kami. Mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan
dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putra-Mu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya. Dan dengan demikian, dengan mengambil bagian dalam perjamuan-Mu yang kudus, kami mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, terlebih bagi saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya, Ibu Maria Fatmawati yang merayakan hari ulang tahun ke-46, anaknya Francisca Yunita yang ke-15 tahun. Semoga usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami semakin membuat damai dan bahagia, sukses dalam seluruh usaha rencana pekerjaan yang mereka perjuangkan, dan semakin bersatu dengan Dikau. Juga kami membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semoga dengan kekuatan-Mu mereka memperoleh kembali kesehatannya lahir dan batin. Dan secara khusus bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, kiranya dengan belas kasih-Mu mereka Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan." Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu, dengan 12 tugu, sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan.
Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya di dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan dibacakannya, dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikkannya kepada bangsa itu seraya berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kema yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia. Artinya,
yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab jika darah domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah perantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikannya. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembeli domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu
akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagi pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam mencapai sesuatu dibutuhkan pengorbanan. Semakin besar apa yang kita capai, maka pengorbanannya juga semakin besar. Dalam perjanjian lama dan dalam kebiasaan nenek moyang kita, selalu ada korban untuk mendapatkan yang lebih baik. Misalnya di Toraja, saya kira juga di Flores, dan saya kira orang-orang yang sungguh tetap merasa bersatu dengan alam sekitar, maka dibutuhkan korban untuk mendapatkan hal yang lebih tinggi dalam kehidupan ini. Misalnya kalau di Toraja, korban bakaran, dan itu juga ada dalam perjanjian lama. Ditandai dengan tetesan darah dan disembelih entah ayam. Kalau itu sungguh adalah sesuatu perayaan yang besar, maka yang menjadi korban adalah babi, atau yang paling puncak adalah kerbau. Dipahami dan dimengerti bahwa korban ini akan menjadi pepuli atas segala dosa, dan dengan demikian kita dimungkinkan untuk boleh mendapatkan yang lebih baik, terlebih dalam paham keselamatan. Maka di Toraja, Bapak Ibu Saudara terkasih, pengorbanan hewan, utamanya babi dan kerbau, adalah bekal untuk keselamatan kekal. Di dalam perjanjian lama pun kita mendengarkan hal itu, utamanya dari bacaan pertama tadi. Dan memang ada yang mempersembahkan korban itu, dan itulah imam dalam bahasa Alkitab. Dan itu diadakan setiap saat, selalu ada korban. Kemudian masuk dalam pemahaman dan hal itu dalam perjalanan hidup iman kita, di mana bangsa Israel merayakan pembebasannya dari tanah Mesir, dan itulah yang disebut dengan Paskah. Karena Yesus adalah orang Yahudi, bagian dari bangsa Israel itu sendiri,
Maka mereka juga merayakan Paskah tentunya. Yesus mengadakan Paskah bersama dengan para muridnya. Kita dengarkan hal itu dalam bacaan Injil pada kesempatan ini. Namun yang istimewa di sana Bapak Ibu Saudara terkasih adalah bahwa Yesus dalam perjamuan malam terakhir, disebut perjamuan malam terakhir karena dia sendiri mengatakan, aku tidak akan melakukan lagi ini sampai aku meminum piala ini dalam kemuliaan Allah. Itu berarti bahwa ini adalah suatu pengenangan bagi para murid. Dan dengan demikian itu akan membawa makna yang sangat dalam bagi para murid dan kita semua sebagai murid-murid Kristus. Apa yang istimewa di sana Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bahwa Yesus bukan mengorbankan korban bakaran seperti yang dibuat oleh imam-imam perjanjian lama. Tetapi nanti dia sendiri yang akan mengorbankan dirinya di kayu salib. Dan itu sangat jelas dalam bacaan kedua. Darah Kristus akan menyucikan hati nurani kita. Bagaimana dia mengorbankan seluruh hidupnya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Menapaki semuanya itu kalau kita boleh merenungkan mulai dari persiapan masuk di dalam perayaan yang baru saja kita tinggalkan, perayaan Paskah. Kemudian sesudah masa Paskah lalu kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Sesudah hari turunnya Roh Kudus kita merayakan Tritunggal Maha Kudus, dan pada hari ini kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus, di mana dia mengajak kita untuk ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan Bapaknya dengan mengambil bagian di dalam perjamuan atau perayaan Ekaristi. Hal itu menjadi bagian yang ditinggalkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dan dengan demikian itu akan memberikan keselamatan bagi kita. Sehingga dalam perayaan Ekaristi Bapak Ibu Saudara terkasih, beberapa hal yang boleh kita renungkan di sana. Pertama, kita disadarkan bahwa ini yang kita rayakan sebagai puncak dan dasar dari liturgi kita adalah perayaan Ekaristi, di mana korban karya keselamatan Allah dan Yesus Kristus dihadirkan kembali. Dia yang menyerahkan seluruh hidupnya di kayu salib, lewat peristiwa wafatnya di kayu salib. Dia menyuruh kita untuk mengambil bagian dalam perayaan itu, secara khusus mulai dari doa syukur agung. Secara konkret hal itu diungkapkan, dinyatakan di dalamnya ada doa, sungguh menjadi doa dari awal dan akhir. Sehingga bagi kita, kalau kita terima bahwa dia adalah Alfa dan Omega, dia adalah jalan keselamatan menuju kepada Bapa, lalu kita boleh merenungkan tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia dalam seluruh kehidupan. Kita sungguh menerima dan mengakui dan mempercayai akan hal itu. Dan akhirnya kita merelakan seluruh hidup kita juga untuk mengambil bagian di dalam karya keselamatannya itu, dengan mencoba mengikuti apa yang diinginkan. Setia dan taat dalam iman, percaya sepenuhnya kepadanya, dan kepercayaan itu semakin kita sempurnakan pada saat kita menerima tubuhnya sendiri. Dan itu hanya kita bisa dapatkan dalam perayaan Ekaristi. Kenangan ini tentu dibuat oleh Yesus sendiri dan ditinggalkan kepada kita. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Inilah tubuhku, makanlah dan minumlah. Inilah darahku. Kalau kamu merayakan ini, kamu mengenangkan aku. Lalu yang kita kenangkan Bapak Ibu Saudara terkasih adalah seluruh hidup Yesus
seluruh karyanya, seluruh pemberian dirinya, dan dengan demikian kita pun yang mengambil bagian dalam perayaan itu juga berharap bahwa kita disucikan dan dikuduskan untuk mau dan ingin juga memberikan diri kita bagi orang-orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, itu adalah bagian dari apa yang dikatakan Yesus. Barang siapa mau mengikuti aku, harus berani memikul salibnya dan mengikuti aku. Dan dengan demikian, puncak dari keikutsertaan kita dalam karya penyelamatan Allah dalam diri Yesus Kristus ialah bersedia untuk memberikan diri kita sepenuhnya kepada dunia ini, kepada orang lain, terlebih dalam hidup bersama kita, di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan kerja kita, atau dimanapun Tuhan mengutus kita. Kita hendaknya dengan sadar sepenuhnya bahwa kehadiran kita di sana tetap menghadirkan Yesus yang dengan rendah hati, dengan penuh semangat pengorbanan, dan dengan cinta yang tulus untuk menyatakan kehadiran kemuliaan Tuhan. Dengan demikian Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, setiap kali kita bersatu dengan Tuhan mendengarkan sabdanya, terlebih setelah kita dikuduskan lewat penerimaan komuni kudus dalam perayaan Ekaristi, kita pun akan semakin mengambil bagian untuk menyatakan kasih setia Tuhan bagi orang-orang yang kita jumpai dalam tugas-tugas dan pelayanan kita. Yang kedua, bahwa dengan menerima tubuh Kristus, kita boleh menjadi tabernakel, tempat menyimpan hosti kudus, yaitu Yesus yang bersemayam di dalam diri kita. Dan dengan demikian setiap saat kita bisa membagikannya bagi orang-orang lain. Dan itulah semangat Kristiani. Semangat yang penuh cinta kasih, semangat yang penuh pengorbanan tanpa menuntut balas. Itulah bedanya kita dengan orang-orang lain. Dan sungguh Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kasih dan cinta Tuhan dengan tulus, tanpa merasa terpaksa, tetapi sungguh dengan kebebasan, kesejatian untuk mengikuti Dia, maka itu akan memberikan suatu kebebasan bagi kita untuk menikmati ketentraman dan kebahagiaan. Kenapa hal itu boleh kita nyatakan? Karena kita sadar bahwa kita ini hanyalah manusia yang tidak sempurna. Manusia yang tidak berdaya, manusia yang banyak kelemahan kekurangan. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan boleh masuk di dalam diri kita, bersemayam di dalam diri kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Dan kita mensyukuri hal itu sehingga kita boleh dimampukan untuk memberikan diri kepada orang-orang lain dalam keluarga, lingkungan kerja atau dimanapun kita diutus. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, tentu hal ini menjadi pengorbanan bagi kita dalam banyak hal. Tanda pemberian diri kita kalau kita senantiasa mau dan ingin semakin terbuka kepada Tuhan, berusaha untuk selalu dekat dengan Dia, bersatu dengannya, dan itulah yang kita upayakan setiap hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu, di mana kita boleh bersama-sama bersatu dengan Tuhan, mengajak orang-orang lain, utamanya keluarga kita, juga untuk bersatu dengan Tuhan. Maka secara praktis Bapak, Ibu, saudara terkasih, pada saat kita memasuki ruangan kehadiran Tuhan yang semakin nyata, misalnya di gereja, maka kita selalu berusaha untuk sungguh menyiapkan seluruh diri kita. Kita baru masuk saja di dalam gereja, kita sudah mengambil air suci kalau itu ada. Kemudian berlutut menandakan bahwa Tuhan, saya adalah manusia yang tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi saya datang untuk merendahkan diri saya
mau dan ingin untuk bersatu dengan Dikau. Lalu kita hening mungkin selama 1 jam lebih dalam perayaan besar, mungkin 1,5 jam. Lalu kita sungguh-sungguh mempersembahkan seluruh diri kita kepada Tuhan. Menyadari keheningan semuanya itu Bapak Ibu Saudara terkasih, apapun yang terjadi samping kiri kanan kita berusaha untuk mencoba menghayati semua itu sebagai tanda kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan. Misalnya anak-anak kita yang ribut di samping kiri kanan. Kita tidak usah terlalu emosi untuk menegurnya dan mungkin terlalu dikuasai oleh perasaan jengkel dan marah. Tetapi tegur dengan hati yang tenang. Kalaupun toh tidak bisa tenang, biarkanlah dia dan yakini bahwa dengan cara itu juga mungkin Tuhan akan memakai dia. Bagaimana kesabaran kita diuji, bagaimana kita tetap fokus pada kehadiran Tuhan lewat salib, lewat meja altar, lewat tabernakel yang ada depan kita. Semuanya itu Bapak Ibu Saudara terkasih akan membantu kita untuk bersatu dengan Tuhan, dan itulah yang kita sebut dengan ibadah mulai dari awal sampai pada pengutusan. Sejauh mana hal ini kita sungguh hayati Bapak Ibu Saudara terkasih sebagai tanda persatuan kita dengan Allah dan mengambil bagian dalam kekudusannya. Mari kita hayati dan renungkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita kenangkan karya keselamatannya yang menebus kita dari dosa-dosa dan merelakan kita ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan Bapaknya. Dan dengan demikian kemuliaan Tuhan yang boleh kita rayakan dalam Ekaristi Kudus, sungguh semakin kita hayati, akhirnya Tuhan menyempurnakan semuanya itu kelak pada saat kita bersama dengan Dia masuk dalam perjamuannya yang kudus, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku tidak akan minum piala lagi ini sampai aku menikmati kemuliaan Allah Bapakku. Semoga kita pun demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syarat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari yang rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita dengan penuh kepercayaan, sebab kita telah dipilih untuk ikut ambil bagian dalam hidup ilahinya setelah dibebaskan oleh darah putranya. Marilah mengatakan kepadanya, tinggallah beserta kami ya Tuhan, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi paus, para uskup, dan para imam, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja memberikan kepada umat beriman bukan hanya roti Ekaristi serta sabda Allah, melainkan diri mereka sendiri sebagai santapan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi semua gereja Kristiani, ya Bapa, semoga semua gereja Kristiani menjadi satu dalam meja perjamuan Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa yang mempunyai makanan dan sumber daya manusia lebih banyak daripada bangsa-bangsa lain, ya Bapa, semoga bangsa-bangsa yang berkelimpahan merasa wajib berbagi dengan bangsa-bangsa yang kurang sejahtera dan menolong mereka untuk mengembangkan sumber daya manusia dan ekonomi.
Marilah berdoa kepada Tuhan Tinggallah beserta kami ya Tuhan. bagi komunitas-komunitas Kristiani. Ya Bapa, semoga kaum kaya dan miskin, besar dan kecil, laki-laki dan perempuan, majikan dan buruh, bersama-sama mengambil bagian dalam Ekaristi dan bertanggung jawab satu sama lain dalam satu persekutuan keadilan, kasih, dan perdamaian. Marilah berdoa kepada Tuhan Tinggallah beserta kami ya Tuhan. bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Ya Bapa, semoga Ekaristi menjadi sumber kekuatan dan persatuan kami, serta rasa solidaritas di antara kami. Marilah berdoa kepada Tuhan Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Kami juga mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, sehingga kami boleh datang di hadirat pada kesempatan ini untuk mempercayakan seluruh hidup kami, usaha dan rencana-rencana kami. Terlebih bersama saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya, Ibu Maria Fatmawati yang merayakan hari ulang tahun ke-46, dan Francisca Yunita yang merayakan hari ulang tahun ke-15. Semoga usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka hidup damai dan bahagia, sehat walafiat, sukses dalam seluruh usaha rencana yang mereka perjuangkan, dan semakin bersatu satu sama lain sebagai umat-Mu, sebagai keluarga, sahabat kenalan, dan siapa saja yang hidup bersamanya, serta juga semakin bersatu dengan Dikau dalam seluruh kehidupan untuk semakin mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Kita menjawab, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mendoakan seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya Nenek Yohana, Kakek Kradus, Nenek Rosalia, Kakek Yakobus, Ranin. Semoga orang tua saudara-saudari kami yang telah berpulang ini Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, menikmati perjamuan-Mu yang kudus di surga bersama para kudus-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sehingga dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, tinggallah beserta kami. Tetaplah puaskan kami dengan tubuh dan darah Putra-Mu, sehingga hidup ilahi-Mu dalam diri kami selalu bertumbuh. Dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu.
mengucapkan ini, selalu sama sampai kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umat-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kedamaian sejati, anugerahilah gerejamu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini. Dan dengan demikian kami juga dimampukan untuk boleh memberikan diri kami bagi orang-orang lain. Melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama rasul-rasulnya, Dia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda yang pantas diterima, sebagai korban pujian yang sempurna untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum berimanmu dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan, agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu kami beralih ke citra surgawi. Dari sebab itu semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan bernyanyi, segala kuasa
terpujilah Engkau surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Koadjutor Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan, kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada hari Minggu ini dengan segala niat, doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya yang kami intensikan pada perayaan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
santaplah tubuh dan darah Tuhan sampai kembalinya. Ya Yesus Tuhan, Engkau sungguh bangkit. Haleluya. Terimalah syukur kami. Haleluya. Ini tubuhku, ini darahku, makan dan minumlah. Mari santaplah tubuh dan darah Tuhan sampai kembalinya. Berilah hamba-Mu bagian hidupmu, haleluya, sampai pada akhirnya, haleluya. Ini tubuhku, ini darahku, makan dan minumlah. Mari santaplah tubuh dan darah Tuhan sampai kembalinya. Di dalam iman berjagalah kami, haleluya, sampai Kau datang lagi, haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah Putra-Mu. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 1 dan 2 Juni 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 25 dan 26 Mei 2024 sebesar Rp23.540.000. Sumbangan pemeliharaan gereja sebesar Rp15.183.000. Sumbangan KMK Unhas sebesar Rp100.000. Sumbangan Ibu Since Sinjai sebesar Rp1 juta. Atas sumbangannya diucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Felix Kadang Makasa dan Yulia Yantilero sebagai pengumuman ketiga, Ricky dan Cindy sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 4. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilahkan mengambil formulir ke kantor sekretariat paroki dengan membawa fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir paling lambat hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Terima kasih tentunya atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Saya ingin menambahkan satu penyampaian. Minggu depan kita akan kedatangan lagi tamu seperti bulan lalu. Seperti yang saya sudah sampaikan, tiap bulan ada beberapa paroki dari daerah yang datang di paroki kita untuk mencari dana. Paroki Makale akan dimekarkan dan itu sudah dalam perencanaan sudah cukup lama. Lalu panitia pembangunan persiapan paroki Tritunggal Maha Kudus Lapandan mengajukan permohonan kepada kita di paroki Andalas. Mereka mau datang mencari dana pada hari Minggu yang akan datang. Seperti biasanya dalam pelaksanaan itu ada pastornya akan datang, pastor paroki bersama dengan pikep kepikepan Toraja untuk bersama dengan kami merayakan perayaan Ekaristi, sehingga sumbangan kita untuk pemeliharaan gereja di kita istilah kolektor kedua itu akan dipersembahkan untuk pengembangan persiapan paroki baru ini di Toraja, persisnya di paroki Makale, persisnya di Lapandan, wilayah Bapak Uskup Koadjutor yang baru terpilih. Ini nanti akan ada pemutaran video singkat tentang perkembangan pembangunan gedung gereja Lapandan. Kemudian juga mungkin akan ada kor sedikit dari umat Lapandan yang ada di Makassar ini di bawah koordinasi tentunya pengurusnya dari Makassar. Jadi mereka akan bagikan amplop kepada kita, berharap bahwa kita juga tetap berpartisipasi dalam semuanya itu, dan yang kita kolektor kedua itu akan diserahkan kepada mereka. Sekira itu yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Terima kasih atas seluruh perhatian kita, terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, baik dirigen, organis, lektor pembaca pemazmur, prodiakon, misionar, dan kolektan seluruh umat, tim dekorasi dan sound system. Kita semua umat sekali lagi saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan kita. Mari kita akhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, yang sesat. Tuhan